Bahwa Tuhan itu menaruh hikmat dalam hati kita, amin. Harusnya kita bisa menghadapi masalah. Karena 1 Korintus 10:13 bilang kita tidak akan diberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan itu setia, pasti kasih kita jalan keluar. Emosi hanya memperburuk hubungan. Nggak usah pakai emosi, tapi cobalah mengerti. Karena pengertian akan memberi kita hikmat. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Udah jangan curang sama orang. Jangan bikin susah orang, jangan berbuat curang. Kenapa? Karena kalau sampai kita nabur kecurangan, yang kita akan tua itu bencana. Orang kaya hari ini belum tentu kaya lagi besok. Saya nyaksikan dengan mata kepala saya, kaya meleleh dari orok sampai tua. Tahu-tahu tua masuk penjara. Kenapa? Curang. Papa menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang berbicara buat umat-Mu. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan dari menit awal hingga akhir ke dalam pimpinan Roh-Mu sepenuhnya. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Hari ini saya akan khotbah tentang dasar pertimbangan hati. Atau hikmat dalam menghadapi masalah. Dalam hidup ini kita pasti punya masalah. Kita nggak bisa menghindar dari masalah. Nah, waktu kita menghadapi masalah, kita akan diperhadapkan dengan keputusan. Apa yang kita harus lakukan? Nah, saya melihat bahwa banyak sekali orang Kristen yang tidak cakap menghadapi masalah dalam hidupnya. Karena itu begitu banyak DM, WA, email yang masuk ke Impact Community Indonesia, juga kepada saya di YouTube maupun di Instagram. Mereka bertanya begitu banyak problem dalam hidup yang menandakan banyak orang punya problem dan gak tahu bagaimana menghadapinya. Dan yang saya tahu bahwa Tuhan itu menaruh hikmat dalam hati kita, amin. Harusnya kita bisa menghadapi masalah. Karena 1 Korintus 10:13 bilang kita tidak akan diberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan itu setia, pasti kasih kita jalan keluar. Nah, hati-hatilah dengan respon kita. Keputusan yang kita ambil dalam menghadapi masalah. Karena setiap keputusan atau respon kita akan menentukan apakah keputusan kita itu menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah. Menyelesaikan masalah atau malah memperkeruh keadaan. Karena respon kita terhadap setiap masalah akan menentukan apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Kita perlu hikmat dalam menghadapi setiap masalah di hidup kita. Mazmur 86 ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kita perlu banget berdoa seperti Daud. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Memastikan setiap langkah kita berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Katakan bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah, dua hal yang penting sekali yang harus menjadi dasar pertimbangan hati kita dalam mengambil keputusan apapun. Yang pertama, dasar pertimbangan hati kita haruslah dipimpin oleh takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan memimpin orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 12 bilang ini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Program saudara yang ingin Tuhan menunjukkan jalan yang Anda harus pilih. Katakan saya harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adanya di dalam hati. Orang tidak bisa lihat apakah Anda takut akan Tuhan atau tidak. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu, firman Tuhan katakan mereka akan menjauhi kejahatan. Artinya gini, sederhana. Orang yang takut akan Tuhan hatinya gak jahat. Amen. Tiap kali ngadapin masalah tuh ide jahat tuh gak keluar. Meskipun iblis membisikkan, dia tidak akan ikuti. Gak mungkin lah kita gak ada pikiran jahat. Pasti ada. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan mengikuti niat jahat.
Yang kedua, kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Anda menghadapi masalah apapun, soal pajak, soal usaha, soal pernikahan, soal hubungan dalam keluarga dengan orang tua dan anak. Anda harus memastikan gini, sesuai firman enggak? Seorang pengusaha telepon saya dan bilang gini, Bu Heni, saya sedang dapat masalah besar. Pajak sedang mengusut perusahaan saya dan saya diminta bayar sangat mahal ya, berapa puluh miliar gitu. Karena suaminya meninggal dan dia enggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia bilang sama saya, ada orang yang menawarkan bantuan supaya enggak usah bayar pajak sebesar itu. Menurut ibu bagaimana? Sebenarnya Anda enggak perlu tanya pendeta, karena pendeta bukan pengusaha. Anda cukup ngerti gini, kalau hatimu tuh takut akan Tuhan, kamu ndak akan melakukan kejahatan. Yang paham katakan amin. Yang kedua, kalau kamu tahu yang benar adalah yang sesuai firman Tuhan, Anda sudah tahu menyuap orang itu salah, Anda ndak akan pilih jalan itu. Yang paham katakan amin. Sebenarnya firman Tuhan sangat sederhana. Kita udah bisa pulang sekarang. Tapi seringkali gini, orang tahu, tapi ndak melakukan. Dua hal ini sangat penting ada di dalam hatimu. Anda harus punya tekad. Membulatkan hati untuk takut akan Tuhan. Dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan seperti doa Daud. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu saya merenungkan khotbah ini, tiba-tiba Tuhan ingetin, di dalam takut akan Tuhan ada hikmat. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia, Tuhan berfirman begini, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Kalau kita tuh takut akan Tuhan di dalam hati kita ya, Tuhan tuh akan ngasih kita hikmat. Waktu kita tidak milih jalan yang salah, kita tidak milih jalan yang jahat. Entah bagaimana Tuhan tuh bisa nuntun gitu loh. Yang pernah ngalami angkat tangan, saya pengen lihat. Yes, luar biasa. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan, Anda pasti kaya dengan hikmat Tuhan. Orang kalau ngadapin masalah apa-apa tuh kayak yang gak tahu nih mesti ke kanan atau ke kiri. Coba cek, hatimu takut Tuhan enggak? Karena kalau takut akan Tuhan ada dalam hatimu. Firman Tuhan berkata takut akan Tuhan ialah hikmat. Ada hikmat Tuhan yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati. Lakukan ini. Amsal 14 ayat 26-27. Ini luar biasa. Pegang ini. Baca sama-sama. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Katakan amin. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Lihat, udah deh percaya sama firman Tuhan. Anda jangan lakukan kejahatan. Di dalam takut akan Tuhan akan ada ketentraman yang besar. Orang tuh kalau bikin salah pasti takut. Amen. Tapi kalau Anda tidak punya kesalahan, Anda tidak akan takut. Ketika saya difitnah orang, dikatakan gini, Bu Heni itu lari dari Australia karena banyak hutang. Saya tertawa. Saya nggak takut. Kalau orang takut nggak berani masuk YouTube. Nggak berani tampil di sosial media karena takut dicari. Saya bilang gini, kalau ada orang mau bikin cerita yang nggak bener tentang saya tuh, mbok ya bikin yang beneran dikit gitu loh. Ya kalau saya ada utang di Australia, saya bolak-balik Australia. Kakak kandung saya tinggal di Sydney. Mertua saya, adik ipar saya semua tinggal di Australia. Sepupu saya banyak di Australia. Lah kalau mereka mau cari saya gampang nggak? Gampang lah. Kadang-kadang orang itu bocengli. Tapi kalau ada kebenaran, kita sejahtera-sejahtera. Amin. Takut akan Tuhan mendatangkan ketentraman. Yang luar biasa gini, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan akan melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Orang punya niat jahat sama Anda tidak perlu takut. Selama Anda takut akan Tuhan, Tuhan akan melindungi engkau. Katakan amin. Takut
akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Anda tahu kalau Anda sampai milih jalan yang jahat, jalan yang salah, Anda akan terjebak, terperangkap, masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan terhindar dari jerat maut, yang artinya Anda akan terhindar dari masalah-masalah yang lebih besar. Luar biasa. Sekali lagi bilang, orang yang takut akan Tuhan, hatinya tidak jahat. Periksa hatimu. Yuk, saya mau langsung kupas dalam berbagai masalah dalam kehidupan. Contoh pertama, waktu hubungan dalam rumah tangga nggak baik. Pasangan nggak baik, mertua nggak baik, menantu nggak baik, ipar nggak baik, orang tua nggak baik, anak nggak baik. Apa yang harus kita lakukan? Paling banyak masalah yang saya temukan dalam konseling-konseling adalah hubungan. Masalah dengan mertua, masalah dengan ipar, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak, dengan orang tua. Nomor satu, kita tidak bisa memaksa orang lain berubah, katakan amin. Respon kita yang akan menentukan apakah hubungan kita akan jadi lebih baik atau lebih tidak baik. Orang yang takut akan Tuhan hatinya tidak jahat, yang artinya gini, kalau punya konflik dengan siapapun, dia tidak akan memikirkan cara bagaimana menyakiti, menjatuhkan, menghancurkan, atau menyerang orang lain. Yang paham katakan amin. Kalau respon pertamamu adalah menjatuhkan orang, respon pertamamu adalah melukai orang, respon pertamamu adalah bagaimana balas dendam, itu tidak takut akan Tuhan. Yang paham katakan amin. Terus istri-istri mungkin ada yang bilang gini ya, ya masalahnya gini, jahat sih enggak, tapi emosiannya tuh loh Bu. Nah disinilah kerennya firman Tuhan menjadi pegangan di hidup kita. Takut akan Tuhan, enggak jahat. Suami kita enggak jahat, istri enggak jahat. Anak enggak jahat, orang tua enggak jahat. Cuman masalah karakter Bu Heni. Masalahnya pemarah Bu Heni. Ya. Ada yang komen di Instagram saya, marah itu harus supaya jangan terpendam. Siapa bilang enggak boleh marah? Yesus saja marah. Tapi enggak boleh menyimpan amarah. Amsal 14 ayat 29. Yuk baca yuk. Yang suka marah-marah harus belajar hari ini. Amsal 14. Oh Bu Heni pemarah, oh tidak. Kalau khotbah galak tapi hidupnya enggak pemarah. Amsal 14 ayat 29. Yuk baca sama-sama. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Nah, Anda harus tahu bahwa emosimu memperburuk keadaanmu. Kalau Anda punya konflik dalam hubungan, jangan dipimpin sama emosi. Live beyond your feeling, jangan hidup dipimpin perasaan. Perempuan dengar, Anda disakiti mertua, Anda disakiti ipar. Nggak usah pakai perasaan, aduh aku terluka. Jangan banyak nonton film-film sinetron yang bawang merah, bawang putih gitu. Yang tentang kakak ipar, mama tiri gitu-gitu. Aduh itu lebay. Itu enggak mendidik. Jangan hidup dipimpin perasaan. Emosi hanya memperburuk hubungan. Enggak usah pakai emosi tapi cobalah mengerti. Karena pengertian akan memberi kita hikmat. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Saya kok terdorong untuk sharing ini. Ketika saya punya masalah dengan ipar, ya, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan sebenarnya. Saya bingung gitu. Ini tiba-tiba ipar ngambek nggak mau ngomong gitu. Ini bukan kakak ipar ya, dia baik sekali, super duper baik. Ya, nah, ini adalah pokoknya salah satu ipar kan nggak boleh reveal ya di khotbah ya nanti bahaya. Nah, saya udah lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu jadi pegangan di hidup saya. Yesus bilang, kasihi musuhmu. Benar? Lah dia kan bukan musuh, dia ipar. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Ya dia menganiaya saya dong. Tiap kali perlakuannya enggak baik gitu. Nah terus berkati
musuhmu, ya kan? Nah, akhirnya tiap kali saya kasih kue, saya kasih oleh-oleh gitu. Pokoknya berkatilah gitu ya. Nggak pernah bilang terima kasih. Di WA happy birthday nggak mau bales. Pokoknya ibarat kata orang nih, udah habis akal gue mesti gimana gitu. Ngerti ya, paham ya? Kita udah lakukan firman Tuhan. Nah kan banyak kita bilang gini, Bu saya udah coba deketin, baikin, minta maaf. Tapi orangnya nggak mau nanggepin gimana? Saya kasih tahu, yang penting kita udah lakukan firman Tuhan. Kita sudah berkati musuh kita sudah doakan dia. Pas satu kali kesempatan saya ketemu sama dia, saya sapa. Halo. Ya dia jadi kaget juga, loh nih orang kok nyapa gitu. Tapi intinya gini, kita ndak usah balas jahat dengan jahat. Amin. Lakukan firman Tuhan aja. Saya coba ngerti gitu nih, apa nih orang kok sifatnya gini banget. Orang yang sabar besar pengertiannya. Kalau Anda tuh sabar, Anda ngerti orang lain. Ndak usah emosi. Saya ndak pernah maksudnya komplain ke suami saya, kok gini sih gitu, enggak. Udah, ngertiin aja. Ayo katakan kanan kirimu, udah ngertiin aja. Tuh suami-suami yang istrinya bermasalah dengan ipar, mertua bilang, udah ngertiin aja. Orang sabar besar pengertiannya kata firman Tuhan. Orang yang berpengertian dikasih hikmat sama Tuhan. Nah, sekarang kasus suami istri. Anda tahu bahwa tiap kita nih punya karakter yang berbeda-beda, amin? Aduh kalau Anda belajar soal karakter macam-macam, sanguin lah, melankolik lah, kolerik lah, plekmatik lah, nanti ada yang foto karakter merah, kuning, ungu, hijau. Nah Bapak Ibu penting loh kita tuh belajar tentang ilmu-ilmu psikologi kayak gini. Baca-bacalah di internet banyak, DISC ya yang dominan, intin, cemat, segala macam tuh. Supaya apa? Akan sangat menolong kita mengerti pasangan kita, mengerti anak-anak kita, mengerti karyawan kita. Saya sama Pak Jojo ini certified behavior consultant, kami berdua. Nah, waktu kami lagi ambil kelas CBC, itu kami ketemu sama HRD banyak perusahaan. Ternyata jadi HRD pun penting mengenali karakter orang. Kenapa? Contoh, ini bagus ya buat parenting, ini salah satu yang bagus. Anda pengen mengarahkan anakmu kuliah apa? Lihat karakternya. Tanya dia gini, kamu senang ketemu orang banyak? Dia bilang enggak. Ya udah jangan paksa marketing. Stres dia. Kamu suka banyak ngomong? Enggak. Jangan taruh front desk. Jangan taruh kerjaan yang banyak ketemu orang. Dia enggak suka. Oh iya, orang bisa bertumbuh, orang bisa belajar. Merespon dengan benar, jadi profesional. Contoh, saya introvert. Artinya orang yang tertutup sebenarnya. Nggak suka bergaul, stres ketemu orang banyak, stres dideketin orang asing. Makanya kalau orang minta foto rame-rame saya takut. Kemudian saya nggak nyaman ketika duduk di pesta. Saya senangnya itu kecil aja, nggak suka rame-rame gitu. Makanya saya jarang kawin, ke pesta kawin saya jarang hadir. Nah, kemudian saya nggak nyaman kalau dijemput orang asing yang saya tidak kenal, saya stres. Bayangin, selama belasan tahun saya khotbah keliling, saya dijemput orang asing, itu saya tertekan sekali. Tapi kok bisa jadi seperti saya hari ini? Seorang introvert bisa ngomong depan orang banyak, bisa memandang Anda tanpa rasa takut. Namanya belajar, bertumbuh dan merespon dengan benar. Yang bisa membuat saya berubah, profesionalisme. Saya pengkhotbah, masa enggak bisa lihat orang? Kan harus bisa. Tapi turun dari mimbar, balik ke Henny yang introvert. Gak bisa banyak omong sama orang yang enggak baru kenal. Jadi kayak tengil, sombong gitu. Nah, anak-anak itu punya karakter satu, ekstrovert, terbuka. Nah, model yang bisa jadi contoh Pak Jojo. Halo, apa kabar? Wah, apa kabar bro? Yes. Ya, ngomong dari bakmi sampai bakso, sampai kuburan, sampai sepak bola, sampai politik, semua bisa. Nah, extrovert. Energinya didapat dari ketemu orang banyak. Crowd makes him happy. Makin rame, Pak Jojo makin semangat. Yes! Gitu. Nah, extrovert harus banyak ketemu orang. Dia tuh menemukan sukacita ketika ngobrol sama orang gitu. Nah,
Banyak suami-suami kita yang ekstrovert misalnya. Istri yang introvert kayak saya itu sebel. Kenapa? Mau pulang gak pulang-pulang. Bubar gereja 6:30. Pak Jojo tuh meninggalkan gereja bisa 8:30, you know. Saya tuh nungguin dia, saya bingung. Saya kan ngumpet di dalam. Introvert. Ini mana sih kok gak kesini-kesini, udah janji makan malam sama anak saya. Anak saya udah nunggu, udah telepon-telepon terus. Bapak ke? Lagi di depan? Doain orang, senyum. Dia tuh gak capek gitu loh senyum. Hebat. Saya tuh pegel kalau disuruh foto terus. Sampai waktu di Jayapura, udah malam 11:30, saya dikerumunin sama pegawai-pegawai restoran, sama tamu-tamu restoran. Saya lari ke mobil. Udah deh bodo amat, gue gak ketemu lagi ini, gue pikir gitu. Capek sekali. Tapi suami saya gak capek. Ya ada apa? Antrian makin panjang, dia makin bahagia. Ya silakan. Extrovert. Nah biasanya istrinya gak seneng. Kenapa? Terlalu ramah. Genit kamu. Gitu. Dulu masalah banget karena gak ngerti. Kamu memang dasar suka crowd. Saya kalau marah gitu sama dia. Mengutamakan pelayanan daripada istri. Gitu. Masalahnya saya dulu nggak ngerti, suami saya orang yang dapat energi ketemu orang. People person. Happy. Nah saya mengambil kebahagiaannya dia ketika saya marah-marah. Dia punya waktu buat orang banyak. Nah suami istri akan jadi lebih saling ngerti ketika kita ngerti karakternya. Setelah saya tahu, saya ngerti, saya jadi lebih sabar. Saya jadi, ya udahlah. Paling kalau saya udah, that's it. Ini udah intolerable. Udah gak bisa ditoleransi lagi. Saya keluar, saya udah pegang tas. Dia udah doain orang, udah selesai. Saya bilang, ayo say, ditungguin orang di bawah. Saya bisikin, ayo cepat gitu. Nah kalau jemaat udah lihat saya kan mau ngomong juga. Saya cuma gini, ayo Jul, ayo. Gitu. Nah ini perbedaan karakter yang signifikan. Yang kalau Anda paham, keributan akan banyak terjadi kalau udah ngerti. Paham ya? Nah berikutnya. Saya menemukan ada istri-istri tuh karakternya ada yang sedikit narsistik. Narsistiknya ini gini. Maunya diturutin. Kalau suami gak nurutin kemauannya cuma masalah kecil. Say, aku bosen nih. Kamu gak pernah ajak aku pergi kemana-mana. Coba kamu tuh kreatif dikit kayak suami si A, si B, si C. Aku loh gak pernah kamu ajak jalan-jalan gitu misalnya. Orang-orang tuh ya pada foto, aku lihat di Instagram. Foto di kafe ini, foto di kafe itu. Kok kamu gak pernah ajakin aku? Gitu misalnya. Narsistik, ngomel. Ayo sekarang, malam ini juga kita ke Kemang. Nah loh, Kapal Gading ke Kemang kan lumayan ya kan. Nah biasanya istri yang narsistik akan marah ketika suaminya. Males jauh. Nah model aku tuh, males jauh. Nah istri yang narsistik gak akan terima. Banyak orang akhirnya ribut. Nah suaminya kalau ngerti, wah istriku narsistik. Gak dituruti pasti marah. Nah paling enggak kalau Anda malas malam itu, Anda pikirin cara yang lain. Besok boleh sayang. Besok aku pergi. Nah orang yang introvert seperti saya butuh persiapan. Siapin mental. Besok kita akan ke Jakarta Selatan. Jadi kayak mentalnya udah disiapin dulu nih. Bakal jauh, bakal macet, ampun dah gitu. Jadi ada pengertian yang dalam sehingga rumah tangga gak perlu bertengkar terus. Firman Tuhan tuh mengajar kita dengan sangat-sangat luar biasa. Firman Tuhan ngajarin kita cara berkomunikasi dengan baik. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Keren gak sih firman Tuhan? Ketika firman Tuhan jadi pegangan di hidup kita, kita ngerti menghadapi konflik dalam hubungan, jangan pakai kekerasan. Jangan pakai kata-kata yang pedas, yang menyakitkan, yang merendahkan. Nggak perlu saling menyakiti. Bicara baik-baik. Lebih baik Anda bicara dengan lemah lembut.
daripada Anda bicara dengan kasar. Meskipun kita kesal, dibentak tuh siapa yang enggak kesal? Tapi Anda balas dengan bentakan yang lebih keras atau dengan suara yang lebih tinggi, Anda makin memperparah konflik. Firman Tuhan yang akan menuntun kita bagaimana menghadapi masalah dalam hubungan. Sabar, ngomong jangan kasar. Sama anak. Kadang-kadang anak-anak kita ini sulit dikasih tahu. Betul? Yang orang tua pasti paham. Apalagi kalau udah remaja. Karepe dewe kata orang Jawa, suka-sukanya sendiri, susah dikasih tahu. Nah, Anda perlu ngerti. Tiap anak punya karakter yang berbeda. Anak saya tiga karakternya beda. Cara ngomong sama Chloe ndak bisa sama dengan ngomong dengan Zoe. Chloe itu hatinya sangat lembut. Sensitif abis. Jadi nggak boleh nada tinggi sama sekali. Saya naik nada tinggi, langsung dia terluka, nangis. Jadi kayak sensi banget gitu. Sama Chloe itu dia tuh dewasa, pengertian. Jadi kita cukup ngomong satu kata dia paham. Lain misalnya sama Excel. Excel ini kayak papahnya. Mau apa harus apa gitu. Ekstrovert banget, temennya banyak, karepe dewe gitu. Nah, kalau sama Excel saya nggak marah tuh dia nggak pikir saya serius. Sama kayak papahnya. Jadi kalau saya punya pendapat yang menurut saya, Jo, ini harus didengar, ini penting sekali, harus dengan penekanan yang amat sangat gitu. Kalau cuma sambil lewat, gak didengar. Nah sama, Jo, Excel juga gitu. Saya kalau serius mau marah sama dia tuh saya harus benar-benar panggil. Excel, I need to talk to you. Gitu. Nah sama Chloe gak perlu. Nah sebagai orang tua, kita mesti ngerti karakter anak kita. Sehingga kita tahu cara berkomunikasi yang bisa diterima sama anak-anak kita. Anak-anak tuh punya cara yang beda-beda, enggak usah pakai pukul-pukul. Anda cukup ngerti karakter anakmu, dudukin dia eye to eye. Ada standar yang kita harus sama memperlakukan siapapun. Pertama jangan merendahkan. Enggak perlu menyinggung harga dirinya, membuat dia terluka, enggak ada gunanya. Bapak-bapak jangan sakiti anak-anakmu kata firman Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan keren ngajarin kita. Jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman, perkataan yang pedas, membangkitkan amarah. Jadi kalau ngomong udah santai aja. Jangan memperkeruh keadaan dengan kemarahan. Emosi yang tidak terkendali tidak akan menyelesaikan masalah kita. Amin. Oke, hikmat berikutnya. Masalah waktu orang diperhadapkan dengan tawaran yang menggiurkan. Nah, waktu kita bisnis. Waktu kita kerja, selalu ada opportunity, kesempatan-kesempatan untuk dapat tangtau gede, ya, cuan-cuan besar. Tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran, sudah, jangan diterima. Karena orang yang takut akan Tuhan, pasti akan menjauhi kejahatan. Tidak usah tanya pendeta, Bu, aku dapat tawaran gini, aku terima enggak ya? Anda lihat sendiri. Kalau hatimu takut akan Tuhan, Anda tidak akan terima apapun yang berlawanan dengan kebenaran firman. Yang paham katakan amin. Mazmur 119 ayat 36. Habis gini saya berharap jemaat udah cerdas, tidak perlu konseling lagi. Amin. Mazmur 119 ayat 36. Baca sama-sama. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Jangan cuan terus gitu loh. Ayo katakan ke kanan kirimu, jangan cuan terus. Tuhan lebih penting daripada cuan. Tiap kali turun dari mimbar ini, habis saya khotbah begini, pasti ada yang bisikin saya. Tuhan penting, cuan juga penting. Asam kok, ya. Dengar ya, ini saya ngomong serius. Tidak semua berkat itu dari Tuhan. Setan bisa nggak ngasih berkat? Orang piara tuyul, orang ke Gunung Kawi, katanya jadi soge. Hati-hati, tidak semua berkat itu dari Tuhan. Jangan mudah tergiur kalau tawaran itu bertentangan dengan kebenaran. Yuk belajar dari hikmat Tuhan. Amsal 22 ayat 8. Kira-kira apa nih? Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Curang menuainya apa?
bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Kira-kira apa hikmat Tuhan? Coba belajar ngupas firman. Udah dagang jangan curang. Udah jangan curang sama orang. Jangan bikin susah orang, jangan berbuat curang. Kenapa? Karena kalau sampai kita nabur kecurangan, yang kita akan tua itu bencana. Orang kaya hari ini belum tentu kaya lagi besok. Saya nyaksikan dengan mata kepala saya, kaya meleleh dari orok sampai tua. Tahu-tahu tua masuk penjara. Kenapa? Curang. Berikutnya, Ulangan 16 ayat 19. Yuk, janganlah memutarbalikkan keadilan. Janganlah memandang bulu. Janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Keluaran 23 ayat 8. Sama-sama. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Apa hikmat Tuhan soal cuan-cuan-cuan itu? Jangan makan suap. Jangan sampai kita memutarbalikkan keadilan. Yang berikutnya, Amsal 22 ayat 22 sampai 23. Sama-sama yuk. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Ayat 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ayo, urusannya sama cuan. Jangan merampas hak orang lemah. Kalau sampai bisnis Kang Taum yang ditawarin sama Anda itu bakal menindas hak orang lemah. Anda merampas dari orang-orang lemah. Orang lagi susah Anda malah ngambil cuan. Contoh pandemi kemarin. Kita semua butuh masker. Tiba-tiba harga masker melonjak 6-7 kali lipat. Itu ngambil cuan di atas kesusahan orang. Orang udah mau mati. Oksigen dimahalin. Anda sedang beria-ria di atas penderitaan orang. Berikut lagi. Imamat 25 ayat 14 dan 17. 321. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ayat 17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ingat, ini urusannya lagi sama cuan, dagang jangan curang. Saya kesel banget, saya pesan keran wastafel, datang yang dikirim warnanya beda. Padahal di chat itu dia sudah tanya, Bu, warna yang ibu mau tidak ada. Warna ini mau nggak? Saya sudah bilang tidak mau. Kembalikan saja dananya. Apa yang terjadi? Tetap dikirim ke rumah saya. Begitu dibuka sama staf saya, pakai video unboxing, kita terus kirim balik. Kita bilang, sorry ini kok kita nggak mau tetap dikirim, saya mau return. Apa yang terjadi? Dia bilang gini, keran yang dikembalikan cacat. Udah berat katanya gitu. Lah kita bingung dong. Kita nggak periksa waktu dia kirim itu berat apa enggak. Sedetail itu dia bisa foto nih beratnya di sini. Berarti kan dia tahu banget beratnya di mana. Lah kita yang terima nggak tahu. Nah warnanya kan silver, kita nggak kelihatan gitu loh. Berat kan sulit dilihat ya kalau silver ya. Akhirnya kita bilang loh, begitu terima, kita video unboxing, kita langsung kirim balik. Kita nggak pakai. Lagian kan sudah bilang nggak mau. Dia nggak mau balikin uang kita. Dia tetap bilang, sorry ya, udah persyaratannya. Kalau balikin gak boleh cacat. Kita harus bisa jual lagi. Jahatnya minta ampun. Saya kasih tahu, kita untung satu kali, kita akan merugikan orang lain, kita buntung selamanya. Buat apa cuan satu kali tapi ngerugiin orang, besok-besok kita gak dipercaya lagi sama orang. Orang benar itu akan pegang sumpah walaupun rugi, kata firman Tuhan. Kita tidak boleh ngerugiin orang. Udah dagang jangan curang. Semua orang dagang barang sama. Yang membedakan apa? Jujur enggak jujur pedagangnya. Bisa diandalkan enggak? Kalau barang beli sama dia rusak bisa balikin enggak? Saya kasih tahu, customer adalah raja. Itu adalah pepatah yang benar. Bahwa gini, kita enggak bisa jualan kalau customer enggak percaya kita. Amen. It's all about people. Yesus aja datang buat manusia kan? Kita tidak boleh jahat sama orang. Terakhir, Amsal 22 ayat 1. Baca yuk, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasih orang. Lebih baik daripada perak dan emas. Hikmat dalam menghadapi masalah.
Meskipun Anda mengalami pergumulan, jangan pernah menurunkan nilaimu. Jangan pernah mengurangi kualitasmu. Tetap jaga nama baikmu. Orang kadang-kadang gini, dia biasanya kalau mau untung lebih banyak, olinya dicampur. Saya kan keluarga spare part mobil, jadi saya paham gitu. Saya punya teman, di belakang rumahnya itu ada gudang, oli asli dicampur sama minyak tanah atau apa saya nggak tahu. Supaya apa? Cuannya lebih gede. Orang zaman sekarang ambil botol-botol parfum asli yang dibuang orang yang udah habis, diisi, disuntikin parfum palsu. Akhirnya orang beli kan, dikira asli kan. Bahkan dimasukin ke departemen store yang besar-besar di mall. Anda paham lah. Orang beli kaget loh, kok nggak tahan lama ya, wah ini kok bohong nih. Saya kasih tahu, di tengah pergumulan, sesusah apapun bisnis, seslow apapun usaha, jangan pernah nurunin kualitasmu. Tuhan akan bela kamu kalau kamu benar. Kalau Anda curang, Anda nipu orang, Anda merugikan orang lain, takut akan Tuhan tidak ada di hatimu. Amen. Hiduplah dalam kebenaran, karena disitulah kita akan dapat kesejahteraan. Katakan amin. Oh, katakan kanan kiri, orang jujur pasti mujur. Amen. Yesaya 33 kita baca sama-sama ayat terakhir dari saya, ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ada pemeliharaan Tuhan atas hidup orang-orang benar. Katakan amin. Respon kita dalam menghadapi masalah akan menentukan apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Pastikan dasar pertimbangan hatimu selalu takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan dan pastikan setiap keputusan yang Anda ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa Tuhan senantiasa menolong Anda dalam setiap pergumulan di hidupmu. Karena Dia setia yang tidak akan pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Bapa di sorga, hidup kami ini tidak pernah luput dari masalah. Ada saja masalah yang kami hadapi. Baik dalam keuangan, usaha, keluarga, pekerjaan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Hikmat-Mu ada dalam hati kami. Dan kebenaran firman-Mu yang akan jadi rema yang akan memberikan kami tuntunan terang bagi jalan kami. Tolong umat-Mu supaya senantiasa bijaksana dalam mengambil keputusan. Terangi mata hati mereka dengan kebenaran firman-Mu. Dan pelihara hati mereka dengan takut akan Engkau. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Saya percaya kemenangan akan jadi bagian mereka. Kesejahteraan dan keamanan serta perlindungan Tuhan atas hidup setiap mereka. Di dalam nama Yesus yang percaya firman Tuhan katakan. Amen. Tuhan memberi.